Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk buat kita sebanyak 30 juz, 114 surat, terdiri dari 6.236 ayat. Di antara 6.236 ayat itu isinya kebanyakan menerangkan 3 persoalan pokok. Yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentang ilmu, dan yang ketiga tentang manusia. Nah, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya akan mengupas sedikit tentang masalah manusia, di mana telah sama-sama kita ketahui pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini, kita ini adalah makhluk yang paling baik, makhluk yang paling cakep, makhluk yang paling sempurna. Memang benar kalau kita perhatikan dari postur tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sangat luar biasa, sempurna sekali. Bila dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, pasti kalah. Sampai Allah katakan dalam surat At-Tin, surat 95, ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya manusia diciptakan dengan sebagus-bagus bentuk, sebaik-baik bentuk. Berarti kita ini manusia adalah makhluk yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Namun sangat disayangkan, kita yang sempurna ini, yang gelar piasa takwim ini, kadang-kala kata Allah akan jatuhkan ke lapisan yang paling bawah. Kata Allah, summa radnahu asfala safilin. Apabila manusia itu tidak mau bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jatuhkan ke lapisan paling rendah, asfala safilin, bahkan lebih rendah daripada seekor binatang melata atau hewan yang tidak makan cacing. Nah, manusia-manusia yang manakah yang Allah jatuhkan itu? Tentunya manusia yang tidak mau bersyukur, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, derajat di dalamku nanti adalah lebih rendah daripada seekor hewan melata, bahkan seekor cacing. Di mana suatu ketika Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat Jibril alaihissalam, menugaskan, wahai Jibril, kata Allah, coba engkau tanya kepada makhlukku yang bernama kerbau, apakah dia senang atau menyesal aku tetapkan dia sebagai makhluk yang bernama kerbau. Akhirnya Jibril pun bertanya kepada kerbau yang sedang mandi di kubangan. Apa kata Jibril? Wahai kerbau, kata Jibril, apa engkau senang atau susah, atau engkau menyesal Allah ciptakan menjadi seekor kerbau? Apa jawab kerbau tadi? Sungguh di luar dugaan kita. Kerbau dianggap dungu, tolol, bisa bersyukur pada Allah. Apa kata kerbau tadi? Wahai Jibril, kata kerbau, sungguhnya aku bersyukur kepada Allah diciptakan mau sebagai makhluk kerbau daripada aku ciptakan sebagai makhluk yang bernama kelelawar yang hidupnya bergantungan di atas pohon, bahkan dia mandikan air kencingnya sendiri. Itulah jawaban kerbau. Bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai kerbau daripada dijadikan sebagai makhluk kelelawar, katanya. Kemudian malaikat Jibril pun meneruskan misinya, bertanya lagi kepada makhluk kelelawar yang sedang tidur di atas pohon. Wahai kelelawar, apakah engkau senang atau menyesal Allah ciptakan makhluk engkau sebagai kelelawar? Apa kata kelelawar? Sama dengan tadi yang namanya kerbau. Menjawabnya sama. Ya wahai Jibril, kata kelelawar, sungguhnya aku bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai kelelawar daripada aku dijadikan makhluk yang bernama cacing yang hidup di dalam tanah, nggak punya kaki, bahkan dia jalan dengan perutnya sendiri. Itulah kata kelelawar. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada cacing, wahai cacing, apakah engkau menyesal atau senang Allah ciptakan sebagai makhluk yang bernama cacing? Kata cacing pun sama, enggaknya kita jawabnya cacing. Apa jawabnya cacing? Wahai Jibril, aku sangat bersyukur, senang hati dijadikan sebagai makhluk yang bernama cacing daripada aku dijadikan makhluk bernama manusia yang tidak mau bersyukur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban daripada cacing. Kenapa tidak sampai jawab demikian? Bersyukur daripada manusia yang Allah berikan akal pikiran sempurna itu, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah jawaban semuanya antara kerbau, kelelawar dan cacing, semuanya menganggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia-manusia yang enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti Allah akan kumpulkan bersama jin-jin kafir yang juga yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah telah terangkan pula dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 179 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguhnya kata Allah, aku menciptakan neraka jahanam itu untuk dua makhluk saja. Yang lain nggak ngikut, cuma dua makhluk diterangkan Al-A'raf ini. Sungguhnya kata Allah telah ciptakan neraka yang untuk dua makhluk. Yang manakah jin dan manusia? Manusia yang mana nanti akan pakai neraka jahanam itu? Yang pertama tandanya kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak pernah hatinya itu dipergunakan untuk meresapi kebenaran-kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mati, hatinya beku, nggak pernah meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila nerima nasihat nggak nempan, bahkan nggak senang dengan kebenaran. Inilah yang Allah katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Kemudian yang kedua kata Allah, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata. Mereka punya mata yang sangat lihat, dua matanya pasang di depan untuk melihat. Tapi selama hidupnya matanya nggak pernah dipergunakan untuk melihat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dibutakan mata untuk melihat kebenaran. Dan yang ketiga kata Allah, walahum azan la yasma'una biha. Mereka punya telinga, punya kuping, tapi kupingnya tersebut, telinganya itu tidak pernah dipergunakan untuk mendengar kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendengar kebenaran ayat suci yang dibacakan, dia merasa pusing. Azan dipanangkan merasa benci. Semua bersifat agama yang menuntut kebaikan, semua rasanya dia benci mendengarnya. Inilah sampai Allah katakan kepada mereka, ulaika kal an'am. Bahkan mereka sama seperti binatang hewan ternak kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak tadi. Kenapa Allah katakan lebih sesat daripada hewan ternak ini manusia itu? Karena memang manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sempurna. Allah berikan akal pikiran, namun dia tidak berpikir, hatinya nggak pernah menyentuh kebenaran, matanya buta dengan kebenaran, kupingnya tuli dengan kebenaran. Sebab Allah katakan balhum adol, mereka sama seperti hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang rugi. Begitulah kiranya akhir dari perjalanan manusia yang semula Allah katakan laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, makhluk yang sangat mulia, sangat luar biasa, sangat sempurna. Tapi kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan derajatnya summa radadnahu asfala safilin, lebih rendah daripada seekor hewan melata. Oleh karena itu, sahabat iman yang berbahagia, mari kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap bisa pertahankan diri kita sebagai makhluk yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.